ilusi top up ketika hiburan menjadi jebakan sial. Halo semuanya, pernahkah kamu atau teman kamu berniat untuk top up game yang tadinya hanya untuk coba-coba dan kita berpikir, hanya 15.000 kok, nggak akan bakal rugi, nggak akan habis uangnya. Tapi kita sadari, kebiasaan kecil inilah yang terus berulang, di mana dari jumlahnya kecil, 10.000, 50.000, ratusan ribu, sampai pada akhir bulan kita baru sadar karena kita sudah membakar begitu banyak uang, bahkan sampai jutaan rupiah hanya untuk sebuah item virtual yang tidak bisa kita pegang di dunia nyata. Halo semuanya, di sini saya Muhammad Ivan Fadila Danendra dengan teman saya Najwan Hafiyasa Bastari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sisi gelap dari industri game online. Pertama, kita akan melihat bagaimana hiburan yang seharusnya melepas stres, membuat kita bahagia, justru kini telah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi jebakan finansial yang adiktif. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sekarang memainkan gamenya tersebut, atau sebenarnya game tersebut yang sedang mempermainkan diri kita dan dompet kita? Sekarang kita perlu tahu kenapa sih sebenarnya game sekarang yang ada orang-orang main pada umumnya tuh bisa gratis gitu. Kenapa game itu bisa gratis? Jadi memang ada perubahan era ya. Dari era yang dulu di mana game itu konsepnya pay to play. Jadi untuk bermain game itu memang mostly premium. Aksesnya itu harus dibeli dulu. Kemudian baru game itu bisa dimainkan. Dan perbedaannya juga dulu itu ketika kita sudah beli gamenya, maka semua aset dan konten dari gamenya itu bisa langsung dimainkan sepuasnya tanpa ada biaya tambahan. Karena memang rata-rata dulu tuh game itu bukan game online. Jadi tidak ada lagi yang namanya microtransaction dalam game itu. Kemudian kita mulai berganti ke era sekarang di mana era free to play. Yang sebenarnya free to play ini bisa dibilang seperti umpan. Karena di dalam game free to play itu memang awalnya kita dikasih gratis. Tapi begitu kita sudah bermain di dalam situ, kita sudah mulai nyaman, kita akan disuguhkan microtransaction agresif. Yang sedikit demi sedikit dia itu bisa jadi agresif dan gak berasa dari kitanya karena kita udah terlanjur masuk di game itu. Sebenarnya ini tuh ada hubungannya dengan strategi bisnis dari developer itu sendiri yang cenderung berubah dari era ke era. Menjadi pay for skin dan pay to win. Kalau pay for skin ini mostly rata-rata dari game-game yang bersifat kompetitif di mana mereka tetap berusaha agar game itu tidak rusak balancingnya dan agar suatu game kompetitif itu tetap bisa bersaing antara si kaya dan si player yang gratisan. Jadi dia melakukan microtransaction-nya itu dari skin-skin dalam tanda kutip kosmetik dari game itu. Sementara untuk pay to win ini biasanya kita bisa temui di game-game yang konsepnya itu seperti RPG di mana suatu karakter itu perlu pengembangan khusus dari gear atau dari kosmetik itu bisa meningkatkan status atau meningkatkan spesifikasi karakter yang dia mainin. Karena dia punya banyak uang, jadi dia bisa banyak akses ke perlengkapan-perlengkapan di dalam game itu. Jadi ada istilah pay to win-nya dari situ. Kemudian ada faktor tersembunyi di mana produk itu sebenarnya bukan dari gamenya, tapi dari psikologi dan dompet si pemain itu. Berikutnya yaitu trik psikologi, uang asli versus diamond. Jadi trik psikologis pertama yang biasanya digunakan oleh para developer ini yaitu pertama adalah bagaimana cara mereka dapat memanipulasi kita ketika melihat uang. Contohnya seperti ini. Mengapa saat kita mau beli skin, terkadang di toko game tersebut, di game aplikasinya langsung, dia tidak langsung menampilkan harga skin tersebut. Kalau secara mata uang kita, yaitu rupiah, ini dihargai berapa di katalognya. Kenapa tidak mereka tunjukkan langsung seperti itu? Mereka menunjukkannya dalam bentuk dengan diamond, games, atau dengan mata uang lainnya yang ada di dalam game tersebut. Nah, jadi tujuannya mereka melakukan hal tersebut yang dimana tidak langsung menampilkan mata uang asli dengan yang di game, karena tujuannya adalah mereka mencoba menyamarkan yang pertama yaitu realitas nilai uang, atau dalam bahasa psikologinya disebut mengurangi pain of paying, yang dimana ketika kita saat ingin membayar itu ada rasa sakit ingin mengeluarkan uang, karena otak manusia sendiri ini sangat sensitif ya ketika kita harus kehilangan uang yang kita miliki, yang dimana uang tersebut hasil jerah payah kita, hasil kerja keras dari bekerja, atau yang masih dikasih orang tua yang harusnya buat uang jajan, kita jadi berpikir kembali. Namun dengan strategi tersebut
uang itu sudah diubah menjadi 1000 diamond ketika kita melakukan top up tersebut. Dengan mata uang beberapa game yang ada di kita bisa tukarkan dengan uang rupiah, kita gunakan uang rupiah untuk menukarkan jadi diamond itu. Otak kita ini melihatnya sebagai bahwa uang 300.000 itu tidak senilai dengan uang yang sebenarnya di dunia nyata ini kita habiskan. Jadi kita merasanya ketika melihat angka tersebut di game uang 300.000 rupiah itu hanya serasa fiktif. Jadi contohnya ketika kita membeli diamond seharga 500 diamond, ketika kita membelinya atau menekan tombolnya, dalam perasaan kita dan otak kita saat memprosesnya itu merasa ini tidak sebanding dengan uang 300.000 biasa, yang dimana jika kita gunakan untuk membeli hal yang lain, maka perasaan pain of paying-nya ini merasa lebih jauh hebat dibanding ketika kita melakukan top up di game tersebut. Nah, dari sinilah ilusi finansial yang dilakukan oleh para developer game itu dimulai. Jadi ada 3 trik utama yang dilakukan oleh para developer atau pengembang game ini. Yang pertama yaitu menyamarkan nilai uang. Kita ambil contoh yaitu jika di game harga 1000 diamond dibelikan dengan uang nyata yaitu sebanding dengan 300 asli uang nyata, namun tidak terasa beratnya atau pain of paying-nya ini serasa seperti membeli barang dengan harga yang sama, namun perasaan bebannya berbeda. Kemudian ada trik utama yang kedua yaitu pain of paying berkurang, yaitu seperti tadi. Jadi ketika kita sudah menukarkan uang itu dengan yang mata uang di game dengan nilai yang sama 500 diamond, yang dimana dengan setara dengan rupiah, yaitu kita ambil contohnya misal 300.000, ketika kita membelajarkannya di dalam game tersebut, maka perasaan bebannya itu tidak sama dengan kita menghabiskan 300.000 di kehidupan nyata. Dan yang ketiga, trik utamanya yaitu tidak membayar langsung dengan rupiah, karena dengan hal tersebut game atau developer ini sudah berhasil memanipulasi pikiran kita agar dalam melakukan transaksi itu rasa bebannya berbeda dengan seperti yang di kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu gacha dan loot box. Ini bisa dibilang sebagai mesin slot digital dalam tanda kutip tentunya. Yang pertama yaitu variable ratio reinforcement. Jadi kenapa kita bisa bilang sebagai mesin slot? Seperti kasino hadiah acak yang bikin ketagihan. Karena gacha dan loot box itu sepenuhnya itu dipegang sistemnya itu oleh pihak developer. Kita sebagai player tidak akan pernah tahu nih apa yang sebenarnya akan mereka kasih. Sudah pasti hal-hal yang bagus atau item yang kita incar itu mereka kasih rate kecil. Karena rate-nya kecil itu yang membuat kita jadi semangat, terpacu adrenalinnya. Apalagi ketika mesin gacha itu berhasil mendapatkan item langka. Nah, kita masuk nih di nomor kedua. Ketika mesin gacha itu berputar, ada yang namanya euforia sesaat. Dopamin keluar dari animasi gacha itu. Jadi seringkali orang-orang di komunitas game itu membandingkan animasi gacha dari satu game dengan game yang lainnya. Itu sebetulnya mereka sedang membahas dopamin yang dihasilkan dari animasi itu. Masuk ke poin ketiga yaitu jebakan PT system, di mana orang-orang itu jadi terpaksa top up berulang untuk berharap mendapatkan item langka. Jadi PT system ini sebenarnya adalah sesuai namanya PT, rasa kasihan. Sistem kasihan. Padahal sebenarnya yang dikasihani itu harusnya kita harusnya mengkasihani diri sendiri, karena sebenarnya itu adalah umpan dan kita itu sedang makan kail itu. Ketika PT system itu 100, kemudian kita sudah try hard untuk gacha 70 kali gacha dari currency in game, maka akan ada satu kondisi di mana banner atau karakter yang ingin kita dapatkan itu pasti udah terbatas tuh waktunya, entah 1 hari atau 2 hari lagi, di mana kita itu kepepet, ada posisi kepepet, nggak mungkin lagi nih kita bisa dapetin in-game currency hanya dari main game itu. Dan ujung-ujungnya adalah karena kita sudah merasa kepepet dan ada PT system di situ yang dalam tanda kutip memberikan jaminan kalau kita top up lebih, akhirnya kita top up, keluar deh tuh duit. Oke, next. Poin berikutnya yaitu tekanan sosial, yang dimana di sini sering terjadi ya, atau kita disebut FOMO. Tekanan FOMO yaitu fear of missing out di kalangan lingkungan teman-teman kita. Apabila kita tidak sama seperti mereka, maka kita dianggap berbeda, dan ada dorongan dalam keinginan kita sendiri yaitu untuk flexing sosial. Nah, jadi selain yang tadi disebutkan rekan saya, selain di game itu ada namanya manipulasi sistem seperti adanya PT, sistem gacha tersebut, memang ada faktor lain di luar dari sistem game tersebut. Nah, faktor lain tersebut adalah tekanan yang menjadi seseorang itu terus membakar uang, terus menghabiskan uang mereka. Salah satunya yaitu ada FOMO, fear of missing out, dan yang kedua ada validasi sosial. Nah,
Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena langkah yang diambil oleh developer ini, mereka secara rutin dalam permainan game tersebut, apalagi kalau gamenya ini udah skala besar ya, dengan jumlah user sangat yang banyak, dan sudah menjadi di kalangan remaja atau anak-anak muda yang suka bermain game, sudah menjadi hal umum untuk dimainkan di game tersebut. Developer sengaja merilis sebuah event terbatas atau limited time event, yang dimana pada kesempatan tersebut akan dimunculkan akan menjual sebuah item-item langka yang dimana itu tidak akan ada lagi di dalam game tersebut, yang dimana hanya bisa diperoleh ketika terjadi event tersebut. Nah, hal yang dengan terbatasnya waktu dan ada tanda kutip ini item tidak akan keluar lagi, yang membuat para user game tersebut ini menimbulkan rasa panik ya, atau disebut FOMO tersebut. Jadi kita itu merasa seperti dihantui dengan rasa takut bahwa wah, kalau kita tidak membeli skin ini di waktu saat ini, saya bakal kelewatan dengan teman-teman saya yang sudah beli, saya bakal berbeda sama mereka. Nah, ditambah lagi kita kan manusia ya, nah manusia memiliki namanya jiwa sosial. Nah, jadi di dalam komunitas tersebut memang game atau lingkaran yang dimana kita nyebutnya itu teman mabar ya. Nah, di teman mabar tersebut, karena jika seseorang sudah berada di posisi tersebut, akan sering terjadi untuk menunjukkan kebolehannya di luar dari skill cara mereka bermain, yaitu adalah menunjukkan pamer atau flexing status sosial mereka secara kosmetik di game tersebut. Dan kemudian hal tersebut bisa dibilang sebagai tekanan tak tertulis ya, yang dimana ketika ada orang yang dalam bermain game tadi itu free to play, yang dimana mereka tidak memikirkan sisi kosmetik keindahan tersebut, orang tersebut bisa dikatakan bisa adanya tekanan mental karena dianggap skinnya ini, karakter kosmetik mereka ini masih biasa. Nah, seringkali orang yang tidak menggunakan kosmetik berlebih yang hanya bisa diperoleh lewat top up tersebut akan sering diledek oleh teman-temannya yang melakukan top up tersebut dengan perkataan seperti kamu tidak jago, kamu noob. Nah, maka dari hal-hal tersebut bahkan sampai bisa terjadi namanya pengucilan dari pergaulan karena dianggap berbeda dari teman-teman yang lainnya. Nah, jadi dikatakan tekanan sosialnya memang sering terjadi, menjadi salah satu faktor juga seseorang ini tidak menggunakan logika akal sehatnya, yang dimana kita ini rela tanpa memperhatikan keadaan ekonomi kita, keadaan keuangan kita, jadi memaksa push diri kita ini bisa tidak bisa, mungkin tidak mungkin harus top up agar tujuannya hanya semata validasi sosial atau pengakuan dari teman-teman online-nya. Nah, jadi bisa dikatakan faktor pendorong top up sosialnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu FOMO akan sebuah event yang waktunya terbatas, karena dari event tersebut ada waktu hitung mundur yang dimana kosmetik dari yang disediakan game tersebut akan terasa terburu-buru untuk harus membelinya atau kehabisan. Yang kedua yaitu sebuah validasi sosial atau flexing, ingin merasa pamer gitu, karena dengan merasa dia mempunyai skin yang terbatas beda dengan lainnya, mereka merasa mereka ini memiliki simbol status yang di dalam lingkungan mereka tersebut itu merasa dirinya keren dan berbeda dari lainnya, jadi eksklusif bahasanya. Dan yang ketiga yaitu ada peer pressure, yang dimana itu takut orang-orang menganggap kita ini tidak jago, atau bahasa populer yaitu noob, atau bahkan dibilang sampai miskin kalau menggunakan skin yang berasal dari default atau bawaan dari game tersebut. Luar biasa sekali ini. Baik, berikutnya. Selanjutnya untuk jebakan lanjutan, sunk cost dan harga. Jadi di sini kita bagi 2 bagian besar ya. Ada sunk cost fallacy, di mana seseorang itu jadi enggan berhenti, jadi malas berhenti soalnya udah terlanjur top up banyak ratusan ribu, jutaan rupiah, sampai jadinya makin banyak lagi yang dikeluarin karena susah berhenti. Orang-orang berpikir, aduh udah top up banyak nih, udah jutaan, aduh sayang kalau berhenti, lanjut totalnya makin banyak dia keluar duit. Masuk ke poin kedua, manipulasi harga. Yang pertama, paket diamond itu selalu nggak pas. Kita butuh beli skin 500 diamond misalnya, tapi ternyata di opsi kita top up itu cuma ada 2 opsi nih. Yang pasti opsi yang paling kecil ya, 50 diamond, 100 diamond, 200 diamond. Sampai kita itu ketemu ada 400, ada 1000. Jadi kita nggak bisa tuh beli yang 500. Jadi kalau beli 400 jadi harus nambah lagi 200, atau sekalian aja beli yang 1000 tapi dapat bonus lebih banyak. Ini jadi mikir gitu kan. Nah, di situ
letak manipulasi harganya. Orang jadi bingung nih mau beli yang mana nih. Terus yang kedua ada tujuan developer mancing-mancing toka pulang nih. Soalnya sayang ada sisa diamond. Nah ini juga diumpan sebenarnya nih. Tadi kan ada hubungannya tuh sama yang pertama. Sengaja itu dibikin-bikin nanggung diamondnya. Sengaja dibikin-bikin nanggung. Kita nggak bisa beli diamondnya pas 500. Jadi ada sisa tuh. Berarti kalau kita beli 500, ada 1000 berarti masih 500 lagi dong. Kalau kita nggak pakai, sayang. Tapi kalau kita pengen nambah, barangkali ada skin yang lebih bagus. Nambah 200 lagi. Masuk deh itu tujuan developer yang kedua. Lanjut, kita next. Baik, berikutnya yaitu poin tentang realitas finansial dari pay later hingga aset nol. Jadi yang pertama ini ada namanya efek domino ya, yang dimana seperti yang ditampilkan di PPT ini, ketika uang jajan habis, kemudian kita pinjam ke teman, kemudian pay later atau pinjol, dan pakai rekening orang tua. Jadi ini dimana keadaan yang bisa dibilang sudah sampai memanipulasi psikologi, yang dimana dampaknya ini langsung memang ke finansial kita ya. Jadi adanya kecanduan untuk selalu top up ini seperti namanya yaitu memiliki efek domino yang mengerikan. Berawal dari hanya sekedar memakai uang jajan kecil-kecilan lebih dari biasanya yang digunakan, kemudian lalu ada keberanian dalam diri untuk karena kebutuhan kita harus dipenuhi untuk melakukan top up tersebut, hingga pertama minjam ke teman, kemudian berlari ke pay later, bahkan sampai ke pinjaman online. Dan yang paling fatal yaitu, nah ini mungkin sudah banyak kasusnya juga di Indonesia, berani menggunakan kartu kredit atau tabungan orang tua tanpa izin mereka, tanpa konsen mereka, hanya digunakan untuk top up game semata, yang tidak ada bisa dipegang secara nyata, hanya secara virtual keindahan di mata. Jadi memang kita ini harus sadar akan suatu realitas keras, karena skin game ini bukan aset investasi loh. Nilai skinnya ini seperti poin di sini bisa menjadi 0 rupiah. Semua aset digital ini awalnya itu bernilai 0. Kenapa bisa dikatakan awalnya 0 dan akan 0 juga? Karena jika suatu developer game tutup atau servernya tidak dilaksanakan kembali, maka jangankan skinnya ya, akun dari game tersebut pun akan hilang. Jadi kita mengejar nilai item digital tersebut yang dimana seperti skin itu yang kita beli dengan harga jutaan. Hari ini misalnya kita beli di Mobile Legends skin, contoh game seperti Mobile Legends, kita beli skin dengan harga jutaan rupiah, itu akan menjadi 0 ketika gamenya bangkrut atau melakukan tutup server. Mengapa masih banyak orang yang masih terus semangat dalam melakukan hal seperti ini? Karena memang pada faktanya orang masih tergiur dengan hal indah di mata, yaitu indah di pixel, yang dimana kita rela menyewa pixel di server developer ini. Kita rela menghabiskan katakanlah berjuta-juta uang untuk skin terlangka, katakan sebuah kelangkaannya item yang langka ini itu benar-benar legendaris, bisa dikatakan pemiliknya hanya 1 dari 1 juta orang dari usernya itu. Nah, kemudian jika developer dengan begitu mudah ingin menutup perusahaan dari game tersebut, developer game tersebut, maka seluruh uang yang sudah kita kumpulkan, seluruh uang nyata yang sudah kita punya, kita pinjam, kita melakukan pay later, akan hilang begitu saja ketika mereka menutup itu. Jadi tidak ada jaminannya kalau ini dikatakan sebagai investasi. Makanya ada risiko juga jika kita terlalu menganggap bahwa game, skin, atau item-item digital yang berada di game online itu merupakan sebuah investasi, karena bisa berdampak pada utang, yang dimana utangnya dalam kehidupan nyata. Karena dari pinjol dan pay later tersebut umumnya memiliki bunga yang sangat tinggi. Hanya kita gunakan jaminannya, kita berani berhutang banyak dengan item digital yang di game, yang dimana tidak ada jaminannya sama sekali. Dan juga akan sangat berpengaruh, resikonya ini menjadi sangat panjang karena kebiasaan boros sejak kita suka main game. Katakanlah sekarang di Indonesia ini banyak dari siswa SD terjun ke dalam game. Kebiasaan mereka ini jadi terusak ya karena manipulasi developer ini. Jadi buah konsoro sejak dini, yang dimana benar-benar bisa menggoyahkan fondasi seseorang dalam menggunakan keuangan dengan bijak, dan akan mempengaruhi bagaimana kita cara memanajemen uang finansial kita untuk kepentingan yang harusnya lebih baik. Oke, next. Selanjutnya ada kerusakan mental dan sosial, ya dimana ini kebohongan ya hingga isolasi.
Yang pertama ada siklus emosi beracun. Nah, siklus ini tuh dimana kalau kita main game nih lagi seru-serunya pasti ada euforia. Ada momen dimana kita itu bisa menang berkali-kali, kita sebut itu win streak. Euforia, tapi ada di titik dimana kita stres. Stresnya ini bisa macam-macam ya. Bisa stres karena kita kalah, atau stres karena kita merasa game ini sudah lagi tidak fun. Hingga di titik dimana kita tuh jadi nyesel, karena saldo kita udah habis buat beli kosmetik-kosmetik. Nah, jadi di sini ada buyer remorse ya, dimana ketika udah saldo habis, rasa menyesalnya itu benar-benar double tuh. Hanya bukan cuma karena saldonya habis nih, tapi karena kita masuk poin kedua, yaitu financial infidelity. Dimana kita itu bohong soal pengeluaran top up ke keluarga kita. Ini juga jadi masalah ya. Karena kan kita nggak semuanya itu sudah kerja. Ada juga orang-orang yang top up itu dari penghasilan orang tuanya. Kalau dia bohong ya berarti dia tidak bisa yang namanya keterbukaan finansialnya. Ujung-ujungnya apa? Dia harus bohong, dan kalau dia ketahuan dia jadi stres, dia membebani isi pikirannya sendiri. Masuk ke poin ketiga, ada isolasi sosial dan akademik. Karena dia udah kehabisan banyak waktu untuk mengembangkan diri di dunia gamenya. Jadinya dia cuma bisa fokus untuk cari validasi ya di dunia virtual itu. Sementara di sisi lain, di dunia virtualnya dia sukses, tapi di dunia nyatanya dia, ya sorry itu saya ternyata tidak cukup memuaskan. Lanjut. Nah, sekarang eh red flags. Jadi red flags di sini kami khususkan untuk viewer. Apakah viewer sudah berada di posisi ini atau memang sudah terjebak? Jadi, apakah yang pertama, apakah viewer merasa gelisah atau marah jika tidak beli Battle Pass atau Starlight atau ada skin-skin baru? Apakah viewer merasa akan FOMO hal tersebut jika tidak diperoleh para viewer? Dan kemudian, apakah viewer juga rela menyisihkan uang kebutuhan yang seharusnya buat kebutuhan pokok, tapi rela disisakan hanya untuk kepentingan top up di game? Dan yang ketiga, seperti tadi teman saya jelaskan, apakah viewer rela atau berani menyembunyikan riwayat transaksi atau sampai rela berbohong kepada orang tua, kepada saudara, kepada teman yang uangnya dipinjam tentang harga item yang dibeli? Jika salah satu dari poin tersebut teman-teman menyatakan ya, nah berarti teman-teman ini, sorry itu saya sudah dalam indikator yang sangat berbahaya ya. Karena game tersebut ini dianggap oleh para viewer tidak lagi hanya untuk hiburan. Namun kita viewer di sini sedang dalam kendali oleh adiksi, yang dimana kita ini sudah berani melakukan banyak hal hanya untuk kebahagiaan semata, menipu seseorang untuk kepentingan game sekedar keindahan di mata, berani rela perut lapar demi bisa bermain game, berani untuk tampil lebih hebat tapi rela perut kosong, yang dimana di sini benar-benar tidak hanya menyerang psikologis, mental, tapi merusak manajemen bagaimana seorang individu seharusnya bijak dalam menggunakan uangnya, namun justru menjadi sembarang ketika sudah tercandu dalam dunia top up di game tersebut. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya sebuah solusi yang nyata. Oke, terakhir dari kami yaitu solusi nyata dan penutupnya ya, yaitu putus akses pembayaran dan shift mindset. Nah ini, kita langsung aja ke langkah teknisnya ya. Kita bisa tutup akses kartu kredit. Biasanya kalau di game itu ada yang namanya semacam akses yang udah tersambung ya, biar top up itu makin gampang, one click atau cukup dengan fingerprint bahkan, itu bisa langsung diproses transaksinya. Kalau kita putus tautannya, itu nanti saat kita top up jadi lebih ribet. Kalau lebih ribet, itu jadi kita lebih malas. Yang kedua yaitu buat anggaran hiburan. Nah, kalau kita buat anggaran hiburan lebih ketat, kita jadi nggak bisa nih keluar jor-joran karena semuanya sudah tercatat, semuanya sudah diletakkan pada posnya masing-masing. Oh, jadi kalau misalnya kita jatahnya udah 300.000 buat top up, ya udah 300.000 tuh tok nggak bisa lagi kita pakai buat yang hal-hal digital untuk kesenangan semata ya. Kemudian untuk langkah mentalnya, kita bisa bermain untuk kesenangan aja nih, bukan untuk validasi sosial atau gengsi lingkungan. Karena ketika kita bermain game cuma untuk kesenangan, maka tolak ukurnya cukup dari diri kita aja. Kita punya akses dan kontrol penuh atas diri kita. Kita nggak perlu tuh dengan yang namanya FOMO, kita nggak peduli dengan skin-skin langka, kita nggak peduli dengan pendapat orang terhadap cara kita main. Cukup pada kesenangan kita aja. Terakhir, kita bisa jadi mengandalkan game itu secara penuh. Jangan sampai game itu yang mengendalikan hidup kita. Solusinya, kita bisa mulai dari 30 day ya, 30 hari no spend challenge. Dimana ini adalah langkah awal aja, sebelum nanti akhirnya seseorang itu bisa lepas penuhnya. Terakhir dari saya dan teman saya Najwan, dari 30 day no spend challenge itu,
semoga bisa menjadi bukti bahwa kita sebagai gamer juga harus tidak hanya melek dengan keindahan dalam game, tapi melek akan finansial kepentingan kehidupan kita. Karena kita hidup tidak di dimensi dunia game ya, tapi di kehidupan nyata juga. Maka dari itu mari saya dan Najwan mengajak para teman-teman yang masih kecanduan dalam game, kita boleh tetap jago bermain game, boleh menang dalam setiap pertandingan, boleh bisa menggunakan uang untuk kepentingan game, namun harus tetap bijak karena kita adalah seorang gamer yang mengerti atau melek akan pentingnya kebutuhan finansial demi masa depan kita yang lebih baik. Sekian dari saya, Muhammad Ivan Fadila dan Endra, kemudian dengan rekan saya Najwa Nafia Bastari, kami ucapkan terima kasih sedalamnya. Semoga dengan adanya video ini bisa membantu para teman-teman yang sedang atau viewer yang sedang dalam posisi kecanduan dalam bermain game, dalam top up-nya tidak berhenti, semoga menjadi solusi untuk kita bersama. Sekian dari saya. Ini ada daftar pustaka kepada riset kami yang kami lakukan. Semoga cukup bisa membuat teman-teman mengerti dan paham akan maksud tujuan dari video kami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.